Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan menjawab kembali 3 soal analogi kalimat, yaitu di nomor 31, 32, dan 33. Oke semuanya, jadi di nomor 31 ini kalimatnya seperti pohon yang tumbuh di hutan, demikian pula ikan yang hidup di. Nah, seperti biasa, jadi ada 4 pilihan jawaban yang akan kita seleksi, yang dimana kira-kira di antara 4 pilihan jawaban ini, pilihan jawaban mana yang paling sesuai dengan soal yang disajikan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya pohon itu tumbuhnya di hutan, maka kira-kira ikan itu hidupnya di mana, kayak gitu ya. Di sini ada pilihan darat. Nah, ikan itu bernapas dengan insang gitu ya. Jadi ikan itu tidak mungkin hidup di darat, sehingga pilihan jawaban A ini menjadi kurang tepat. Kemudian sungai. Oke, jadi memang ada sebagian ikan yang hidup di sungai, tapi lagi-lagi kita berbicara tentang tempat ikan hidup secara umum. Nah, seperti pohon ini yang secara umumnya itu hidup di hutan, walaupun ada pohon yang tumbuh di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Sehingga pilihan sungai ini bukan juga menjadi pilihan jawaban yang tepat, tapi bisa menjadi opsi jawaban jika tidak ada jawaban lain yang masuk akal, kayak gitu. Kemudian di bagian C, udara. Nah, udara ini juga nggak mungkin ya teman-teman, karena kita perlu mengetahui bahwasanya si ikan ini kan dia hidup dengan berenang gitu ya. Jadi untuk kata berenang yang cocok itu adalah si sungai dan si laut ini. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang secara umum si ikan ini hidupnya di mana, maka tentu pilihan jawaban yang lebih tepat adalah laut. Karena sungai ini setara. Kalau misalnya kita bilang bahwasanya ikan itu ada yang di sungai, ada yang di kolam, ada yang di akuarium, dan lain-lain. Tapi si laut ini menjadi tempat utama gitu ya. Secara umum dikenal bahwasanya si ikan ini hidupnya di laut, kayak gitu. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Untuk soal di nomor 32, di sini ada kalimat seperti burung yang terbang di langit, demikian pula ikan yang titik-titik di lautan, kayak gitu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah cara makhluk hidup tersebut menjalani kehidupannya. Jadi kata keduanya itu berupa hewan. Kemudian kata keduanya adalah cara dia untuk hidup. Kemudian tempatnya. Itu kan. Oke, jadi si ikan ini betul adalah hewannya. Yang kita perlu cari adalah kira-kira si ikan ini hidup dengan cara yang seperti apa, dan tempatnya di lautan, kayak gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Kita mulai dari pilihan D, ada pilihan jawaban mengapung. Nah, ikan ini tidak mengapung gitu ya teman-teman, karena ikan itu di laut, dia berada di dalam laut. Walaupun kadang-kadang bisa nampak di permukaan, tapi secara keseluruhan ikan itu tidak mengapung terus-menerus, sehingga pilihan jawaban D ini masih kurang tepat. Lanjut lagi ke bagian C, terbang. Jadi si ikan ini tidak hidup dengan cara terbang,
karena si ikan ini hidupnya di laut kayak gitu. Kemudian berdiri, tidak juga ya, karena si ikan ini tidak memiliki kaki. Oke, jadi ini juga tidak tepat. Nah, satu-satunya pilihan jawaban adalah A, yang dimana A ini katanya adalah berenang. Dan memang benar bahwasanya si ikan ini berenang di lautan kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih meragukan kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai soal, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ide. Jadi kelas ide ini merupakan sebuah platform yang bisa teman-teman gunain buat mendengar penjelasan terkait pembahasan soal. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan soal-soal yang paling update, dan tentunya teman-teman juga bisa merasakan simulasi mengerjakan soal, sehingga teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata aku tuh bisa nyelesain soal yang seperti ini dalam waktu 1 menit misalnya, atau 2 menit. Jadi kira-kira secara keseluruhan waktu berapa yang paling ideal untuk menyelesaikan semua soal yang ada kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN agar teman-teman bisa mendapatkan potongan harga kayak gitu ya. Lanjut lagi di soal yang terakhir, di soal nomor 33 itu dikatakan bahwasanya seperti bintang yang bersinar di malam hari, demikian pula bulan yang titik-titik di langit. Nah, jadi ini bentukannya hampir sama gitu ya dengan soal sebelumnya. Jadi yang pertama itu bendanya, kemudian fungsi dari si bendanya atau bagaimana cara dia menampakkan diri, kemudian yang terakhir adalah kapan dia muncul. Tapi di sini di soal itu dikatakan bahwasanya di langit, berarti kita hanya perlu mencari seperti apa cara si bulan ini untuk menampakkan diri atau berfungsi di langit kayak gitu. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Nah, di sini ada kata terbenam. Nah, yang terbenam itu bukan bulan ya teman-teman, tapi matahari. Jadi pilihan A bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian tertidur, ini bukan juga karena si bulan ini bukan manusia. Lanjut lagi, mengambang juga tidak karena si bulan ini ada di langit. Dan pilihan jawaban yang terakhir adalah bersinar, karena memang bulan dan bintang itu mereka sama-sama bersinar di malam hari. Jadi bersinar ini menjadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 33 ya teman-teman semua. Nah, di sini ada kalimat bahwasanya mata itu merupakan organ penglihatan. Nah, sedangkan si telinga ini merupakan organ apa ya teman-teman? Nah, kalau si mata ini merupakan bagian dari penglihatan, kira-kira telinga merupakan bagian dari organ apa kayak gitu. Mari kita mulai menyeleksi pilihan jawaban yang sudah disediakan di soal. Pertama ada perasaan. Nah, tidak ada organ perasaan ya teman-teman, sehingga pilihan D ini cukup gampang untuk diseleksi bahwa pilihan jawaban D ini kurang tepat dan sangat tidak tepat. Kemudian bagian C ada perabaan. Nah, perabaan juga enggak ya teman-teman, karena yang termasuk perabaan itu misalnya kulit, bukan telinga. Oke. Kemudian lanjut lagi di bagian B ada organ penciuman. Nah, penciuman itu sama dengan penghidu, yang berarti lebih tepatnya hidung yang merupakan organ penciuman. Kemudian yang A adalah pendengaran. Nah, ini benar banget karena si telinga merupakan organ pendengaran yang tentunya berfungsi untuk mendengar. Mendengar apa? Entah itu suara manusia, suara alat musik, dan jenis-jenis suara lainnya. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah bagian A.
Nah, soal 34 ini cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal analogi memang perlu sedikit pengetahuan umum agar bisa lebih tepat untuk menjawab soal-soal dari analogi. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Selanjutnya adalah di soal nomor 35. Ada kalimat kapal itu merupakan kendaraan air. Maka pesawat ini merupakan kendaraan apa? Jadi si kapal ini itu berfungsinya di air. Nah, kira-kira pesawat itu berfungsinya di mana teman-teman? Dari keempat pilihan jawaban ini teman-teman pilih opsi yang mana? Aku kasih waktu 5 detik. Oke, jadi mari kita jawab mulai dari pilihan jawaban D. Rel itu enggak ya teman-teman, karena yang ditanyakan di sini adalah pesawat. Rel itu contohnya kendaraan kereta, kayak gitu ya. Sehingga pilihan jawaban D ini kurang tepat. Kemudian di bagian C ada laut. Nah, laut juga masih kurang tepat karena yang di laut itu adalah kapal ya teman-teman. Sedangkan yang ditanyakan adalah si pesawat. Kemudian lanjut lagi di pilihan jawaban B ada udara. Nah, udara ini bisa jadi karena memang pesawat merupakan kendaraan yang beroperasi di udara. Jadi pesawat ini terbang di udara. Kemudian di bagian A ada darat. Darat ini enggak ya teman-teman, karena yang di darat itu contohnya motor, mobil, dan lain-lain. Sehingga untuk soal nomor 34 pilihan B yang merupakan jawaban yang paling tepat. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mengerjakan beberapa soal, nah teman-teman bisa banget bergabung bersama kami di kelas IDE, karena di kelas IDE ini teman-teman akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti simulasi mengerjakan soal. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan soal tentunya, dan teman-teman akan selalu mendapatkan updatean soal ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menjawab soal, nah teman-teman bisa banget bergabung di sini karena kelas IDE ini merupakan partner kami. Jadi ketika teman-teman nanti akan melakukan payment, jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga, kayak gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini ada kata bunga itu merupakan bagian dari tumbuhan, sedangkan daun ini bagian dari apa nih? Nah, jadi kita perlu memahami bahwasanya bentuk-bentuk dari soal analogi itu memang sangat beragam dan juga memiliki banyak perbedaan ya teman-teman, termasuk di soal ini agak berbeda dengan dua soal yang kita jawab sebelumnya. Jadi di sini tuh diterangkan bahwasanya bunga itu memang bagian dari tumbuhan. Nah, yang ditanyakan adalah si daun ini merupakan bagian dari apa? Jadi arah soal ini umum ke khusus ya. Awalnya bunga merupakan bagian dari tumbuhan, kemudian daun itu merupakan bagian dari apa? Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Nah, kira-kira teman-teman ini pilih yang mana? Aku kasih waktu 5 detik juga. Oke, mari kita mulai jawab dari pilihan jawaban yang terakhir, yaitu D. Di bagian D
ada kata rumput. Nah, jadi rumput itu memang memiliki daun ya teman-teman, tapi lagi-lagi rumput itu merupakan bagian yang terkecil gitu ya. Jadi secara umum daun ini merupakan bagian dari apa? Karena untuk pilihan jawaban D ini masih terkhusus gitu ya. Jadi kita bisa tandai juga D ini sebagai pilihan jawaban, tapi masih belum masuk ke pilihan jawaban yang sangat benar. Oke, mari kita lanjut lagi. Kemudian buah. Nah, daun itu juga memang ada di buah, tapi tidak hanya ada di buah gitu ya. Jadi ini juga bisa kita tandai sebagai pilihan jawabannya. Kemudian di akar itu nggak ada daun ya teman-teman, jadi jenis akarnya ini yang ada beragam, tapi di akar ini tidak ada daun. Jadi pilihan B itu tidak termasuk opsi jawaban yang akan kita pilih nantinya. Nah, di sini sudah ada pilihan jawaban A, C, dan D yang kira-kira bisa kita pilih. Nah, terakhir ada di bagian A yaitu batang. Ini merupakan pilihan jawaban yang jauh lebih tepat karena memang daun ini itu ada di batang dari tumbuhan. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa bentuk soal ini itu dia sifatnya dari umum ke khusus. Jadi awalnya si bunga merupakan bagian dari tumbuhan, kemudian daun ini bagian dari apanya si tumbuhan itu, kayak gitu ya. Jadi dari pilihan dua tadi yang paling benar adalah si A ini, karena pilihan C dan D itu masih sangat terkhusus, sedangkan pilihan A itu yang secara umum. Sehingga untuk nomor 36 pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian A yaitu batang. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di latihan soal berikutnya.